Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 404 Hailey berikutnya. Melihat kejadian ini, Jordan sangat tidak senang. Sekilas dia bisa tahu bahwa lelaki tua itu punya niat buruk terhadap Ellie dan bersikap seenaknya padanya. Yang anehnya, Ellie tidak melawan tetapi malah memperlihatkan ekspresi malu-malu di wajahnya. Banyak pria menganggap rasa malu seorang wanita sebagai sinyal bagi pria untuk mengejarnya. Mungkinkah Ellie mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya sebagai sugar baby-nya? Jordan mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Saat itu, pria itu tengah berbicara dengan Ellie dan Dakota. Mereka mengobrol riang sambil memegang gelas-gelas anggur di tangan mereka. Dakota terus merekomendasikan Ellie kepada pria itu. Tuan Adler, Jenny bahkan belum pernah jatuh cinta dan dia belum pernah kehilangan ciuman pertamanya. Tuan Adler, Anda dan Jenny tampaknya mirip satu sama lain. Mengapa Anda tidak menjadikan Jenny sebagai anak baptis Anda? Jelas, Dakota dan Ellie tidak bisa secara gamblang memintanya untuk menjadikan Ellie sebagai sugar baby-nya di depan umum. Namun, mereka semua cukup pintar untuk tahu bahwa mereka menyiratkan bahwa Tuan Adler akan menjadi sugar daddy Ellie. Semua orang tahu bahwa sugar baby adalah hal yang lumrah akhir-akhir ini. Tuan Adler juga sangat senang. Lumayan, peramal itu mengatakan bahwa saya harus mengakui seorang putri baptis tahun ini untuk mendapatkan keberuntungan besar. Jenny, apakah kamu bersedia menjadi putri baptis saya? Jenny tersenyum dan menatap lelaki tua itu dengan malu-malu. Ayah baptis. Tanpa menyatakan persetujuannya secara tegas, Jenny langsung memanggilnya sebagai ayah baptisnya. Hahaha, bagus. Aku akan mengajakmu bersenang-senang di DC malam ini. Tanpa menahan diri, Tuan Adler melingkarkan lengannya di bahu Jenny sementara pria paruh baya lainnya di meja yang sama tertawa bersama. Mereka semua tentu mengerti apa yang akan terjadi pada Tuan Adler dan putri baptisnya malam ini. Pada saat itu, Jordan berjalan mendekat. Ini pengantin prianya. Ketika Tuan Adler melihat Jordan, dia juga menjadi sangat bersemangat. Meskipun dia adalah orang penting dalam lingkaran keuangan dan industri film di DC, dia masih berada satu tingkat di bawah keluarga Howard. Setelah menyaksikan konfrontasi antara kakak laki-laki Jordan dan Martin, dia menyadari bahwa keluarga Stelle tampaknya lebih kuat daripada keluarga Howard. Oleh karena itu, Tuan Adler sangat menghormati Jordan. Hai Jordan, saya sudah berteman dengan keluarga ayah mertuamu selama puluhan tahun dan karena hari ini adalah hari besarmu, kita harus minum bersama. Saat dia berbicara, Tuan Adler hendak menuangkan anggur. Karena dia adalah tamu keluarga Howard, Jordan tahu bahwa tidak pantas untuk mempermalukannya. Kalau tidak, Jordan pasti sudah lama marah padanya karena merangkul Ellie dan mencengkeram lengannya. Aku di sini untuk mencari Ellie. Ellie? Siapa Ellie? Tuan Adler tercengang. Pada saat ini, Ellie menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Jordan. Dia sangat malu karena Jordan menabraknya saat dia sedang mencari sugar daddy. Mengabaikan pria yang lebih tua itu, Jordan meraih pergelangan tangan Ellie. Mari ikut saya. Ia lalu menarik Ellie dan pergi ke kamar kecil di lantai 2. Karena jamuan makan baru saja dimulai dan semua orang sedang makan, tidak ada seorang pun di sana. Jordan sangat tidak senang jadi dia bertanya, Ellie. Namaku sekarang Jenny, Ellie mengoreksi. Jordan menatap wajahnya yang telah menjalani operasi plastik, dan memang berbeda dengan Ellie yang asli. Baiklah, Jenny. Coba aku tanya, kenapa kau mengakui lelaki tua itu sebagai ayah baptismu? Kau seharusnya bisa tahu bahwa dia hanya ingin tidur denganmu, kan? Ellie berkata, saya ingin menjadi selebritas terkenal dan menghasilkan banyak uang. Saya pikir pantas untuk menggunakan tubuh saya demi kesempatan menjadi terkenal. Mendengar kata-kata itu dari Ellie membuat Jordan geram. Ia tidak pernah menduga hal itu akan keluar dari mulut Ellie. Selama ini, Jordan memperlakukannya seperti adik perempuannya. Selama 3 tahun terakhir sebagai suami yang tinggal serumah dengan Hailey, dia sering kali menjaga Ellie, yang saat itu masih gadis puber. Meskipun dia nakal, dia sangat mencintai dirinya sendiri dan Jordan tidak ingin dia bersikap semurah ini. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini, dan menjadi seperti Hailey. Jangan menjual tubuhmu demi uang. Setelah kamu melakukannya untuk pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Lihatlah wanita seperti apa yang telah berubah pada Hailey. Terakhir kali dia menemuiku di Houston, dia menginap di kamar hotel dengan pria lain tepat setelah dia mengatakan ingin berbaikan denganku. Kau lihat bagaimana reaksinya saat bertemu kakakku hari ini. Kalau kakak iparku tidak ikut, dia mungkin akan mengetuk pintu kamar kakakku malam-malam. Hailey dulunya adalah gadis yang sederhana dan menggemaskan, tetapi perlahan-lahan dia telah merendahkan dirinya hingga menjadi seperti itu. Bagaimana Jordan bisa tega melihat Ellie mengikuti jejak Hailey? Namun, Ellie berpikir sebaliknya. Apa yang salah dengan Hailey saat ini? Menurutku Hailey hebat.
Dia kaya dan bahkan sudah mendirikan perusahaannya sendiri. Nenek memujinya dan mengatakan bahwa dia yang paling kompeten di antara kami. Dia bahkan ingin aku belajar dari Hailey. Apa? Jordan terkejut. Apakah Diana gila? Dia ingin Ele belajar dari Hailey. Apakah mereka lupa bagaimana Hailey menjadi kaya? Dia melakukannya dengan cara berselingkuh dari suaminya. Semua wanita di keluarga Camden adalah orang-orang yang sangat menginginkan uang. Tidak heran jika Hailey dan Ele menjadi seperti sekarang. Ini semua salah Diana. Jordan jengkel. Ele, tidak, maksudku, Jenny. Kita sudah berhubungan baik selama ini dan kau bahkan membantuku menceraikan sepupumu. Aku sangat berterima kasih padamu untuk itu. Aku tidak bisa melihatmu terpuruk seperti itu. Begitu kau menjadi Kanten Adler sebagai sugar daddy-mu, kau akan segera memiliki sugar daddy kedua dan ketiga. Kau masih muda dan kau tidak tahu betapa tak terpuaskannya nafsu para bos dan investor di industri hiburan itu. Namun, Ele berkata, saya tidak peduli selama saya bisa menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang. Jordan tercengang. Apakah Ele sudah gila karena dia begitu terobsesi ingin menjadi kaya dan terkenal? Dia tidak bisa menamparkan Ele untuk membangunkannya, karena dialah alasan mengapa Ele berakhir di industri hiburan. Kalau saja Jordan tidak menyebabkan keluarga Camden bangkrut, Jenny akan tetap menjadi pewaris keluarga Camden dan menjalani kehidupan yang bebas. Ele berkata dengan emosional, Jordan, terima kasih atas kebaikanmu, aku sangat menghargainya, tetapi jika aku tidak bisa menjadi terkenal di industri hiburan, aku benar-benar tidak sanggup menghadapi orang tua dan nenekku. Aku akan menemani Tuan Adler malam ini dan satu-satunya penyesalanku adalah tidak menyerahkan keperawananku padamu. Jordan tercengang. Gadis ini masih menyukaiku. Untuk sesaat, Jordan teringat saat dia pertama kali mencium Jenny di kantornya setelah mengetahui perselingkuhan Hailey dan Caiden. Jika dia mau, dia juga bisa mengambil keperawanan Ele. Meskipun Ele cantik dan memiliki bentuk tubuh terbaik yang pernah dilihat Jordan, dia tidak pernah merasakan perasaan romantis apapun terhadapnya. Atau lebih tepatnya, Ele tidak pernah muncul di waktu yang tepat. Mungkin itu semua hanya masalah waktu yang tidak tepat. Maafkan aku, Jordan, anggap saja aku wanita rendahan dan jangan pernah ikut campur dalam hidupku lagi. Aku akan terus melanjutkan jalan yang telah kupilih. Mata Jenny dipenuhi air mata dan dia hendak pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Jordan mencengkeram pergelangan tangan Jenny dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menjadi Hailey berikutnya. Kau ingin terkenal, ya. Baiklah, aku akan membuatmu terkenal.